Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nia Syafrina. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai praktikum kelima, yaitu uji parametrik. Nah, sebelum kita melakukan langkah-langkah pada uji parametrik, kita bahas dulu apa sih itu uji parametrik. Nah, jadi dalam statistika ada namanya statistika parametrik. Nanti pada praktikum ini tujuannya mahasiswa akan mampu melakukan uji one sample t-test menggunakan SPSS dan juga melakukan uji independent sample t-test menggunakan SPSS. Nah, apa itu one sample t-test dan independent t-test? Jadi salah satu bagian penting dalam ilmu statistik adalah persoalan inferensi, yaitu penarikan kesimpulan secara statistik. Dua hal pokok yang menjadi pembicaraan dalam statistik inferensia adalah penafsiran parameter populasi dan uji hipotesis. Nah, di sini teknik yang banyak digunakan dalam metode-metode pengujian hipotesis dan penafsiran interval itu kemudian dikenal dengan statistik parametrik. Karena harga-harga populasi merupakan parameter. Kita akan cobakan, yaitu one sample t-test, juga disebut juga dengan istilahnya student t-test atau uji T satu sampel, oleh karena uji T di sini menggunakan satu sampel. Nah, sedangkan kalau independent sample t-test adalah uji dengan dua sampel. Nah, independent t-test adalah uji komparatif atau uji beda yang mengetahui adakah perbedaan rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala interval atau rasio. Jadi misalkan kita punya dua kelompok bebas, dan di sini misalkan kelompoknya tidak berpasangan ya. Jadi ada sumber datanya berdasarkan dari kelompok kelas A dan kelompok kelas B. Lalu kita mau lihat nih, dari kedua subjek tersebut ada nggak perbedaan dari rata-ratanya. Kita langsung ke langkah-langkah dalam one sample t-test menggunakan SPSS. Sama halnya ketika kita membuka SPSS tentunya, nanti kita akan temukan di sini, kita klik pada variable view pada kiri bawah jendela SPSS, lalu kita masukkan datanya. Nah, di sini berarti nanti ada botol, numerik, bla bla, atau datanya ya. Dan dia input kayak gini. Jadi cuma satu sampel. Kemudian dari sampel ini kita memulai uji t-test pada submenu pilihan compare means, kemudian pilih one sample t-test. Nih, jadi ambil analyze, compare means, lalu one sample t-test. Setelah itu akan muncul jendela one sample t-test. Pindahkanlah variabel botol ke test variabel dengan memilih variabel botol, kemudian klik tanda panah ke kanan jendela tersebut dan isikan value dengan T hitung yang dijadikan perbandingan. Nah, di sini nih, kita klik option pada jendela one sample t-test, kemudian muncul jendela berikut. Kita isikan derajat keyakinan kita. Misalkan di sini 90%, 95%. Ya, kita centang include case analyzed by analysis, continue, maka akan muncul nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan ketahuan data kita itu ada ukuran sampelnya 20, nanti rata-ratanya 100,45, ini standar deviasinya, ini standar error. Lalu ini uji T-nya 0,791. Nah, ini derajat freedom-nya, degree of freedom, dan ini nilai signifikannya ya untuk detail. Nah, dari sini kita lihat nih, ternyata dari T hitungnya didapat 0,791 ini dia. Lalu kita cari menggunakan T-tabel, dia berada di ini, negatif 2,093 dan 2,093. Ternyata hasil uji T kita itu berada pada selang ini. Nah, kalau dia berada pada selang itu, maka dikatakan hipotesis nolnya kita terima. Atau kita bisa juga lihat dari uji T-nya tadi. Nah, dari uji T kita lihat signifikannya. Ternyata nilai signifikannya adalah 0,439, yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Maka H0 kita terima. Oleh karena dapat diambil keputusan dengan tingkat kepercayaan 95%, secara signifikan hasil pengujian tidak berbeda dengan apa yang diklaim oleh perusahaan atau mesin pengisi foto tersebut. Sekarang kita akan lihat gimana kalau independent sample t-test dengan SPSS. Nah, tadi bedanya ya, kalau independen ada dua sampel. Nah, di sini sampelnya adalah kelas A dan kelas B. Nah, bentuk ini data-datanya.
Ujilah apakah kedua kelas memiliki varians yang sama. Langkah-langkahnya sama ya tadi, kita gunakan taras signifikannya 5% di sini, lalu dicobakan di SPSS. Untuk ini kita cobakan pada SPSS. Yang pertama harus dilakukan, pindahkan data ini ke Excel dulu. Kemudian kita lihat data kita ini, kelas A dan kelas B. Berarti sebenarnya variabelnya apa? Ada variabel kelas dan ada nilainya di sini. Kita baca pada soal tadi sini, nilai statistik lanjut. Nah, ini dia ya. Lalu katanya jalankan program SPSS, lalu masukkan data kita. Ini dengan cara menginput, kita coba dengan cara tadi ekspor dari Excel ya. Nah, di sini data view di samping variabel, masukkan IPK-nya dengan indeks 1 untuk kelas A dan indeks 2 untuk kelas B. Jadi kita kasih pengindekan. Nah, kalau kita mau kasih indeks, berarti ini harus kita pisahkan. Nah, ini berarti kita kasih indeks. Ini tadi kita namakan di sini kelas dan IPK ya. Jadi di sini kelas, ini IPK-nya. 1 untuk kelas A. Biar mudah, kita pindahkan dulu datanya. Ctrl C, Ctrl V. Jadi di sini kita kasih indeks kelas 1 untuk kelas A. Lalu kita pindahkan ini. Ctrl C, Ctrl V. Ini berarti indeksnya 2. Nah, tarik saja ke sini. Nah, kita save. Lalu kita buka SPSS kita. File, lalu open, data. Ingat kita nyimpannya di mana. Nah, saya nyimpannya di desktop, ada praktikum. Terus jangan lupa di sininya kita harus ganti ke Excel. Ambil praktikum 5. Open. Nah, karena kita mau ambil misalkan ini aja ya, jadi dari kolom kolom E dan kolom F aja. Berarti nanti E sampai F dari 1 sampai 20. Maka bisa dituliskan di sini. E1 sampai F22. Oke. Nah, udah muncul ya data kita. Ini dia. Kita cek variabelnya udah benar, kelas numerik, IPK numerik, dan sebagainya. Oke. Nah, kalau sudah benar, kita ikuti langkah-langkah pada buku praktikum tadi. Kita tampilkan lagi. Nah, sekarang kita pilih menu Analyze, Compare Mean, lalu pilih Independent Sample T-Test. Masukkan variabel nilai ke test variabel. Nah, di sini tesnya. Lalu grouping variabel itu adalah kelasnya. Nah, kita tekan, isikan kalau grupnya itu adalah 1 dan 2. Lalu continue. Sekarang kita ikuti langkah-langkahnya. Kita pilih analyze. Di sini ada compare. Lalu pilih independent t-test. Masukkan datanya, berarti di sini adalah IPK. Lalu untuk groupingnya berarti kelasnya ya. Nah, kita kepercayaannya 95%, udah. Terus kita definisikan dulu nih kelasnya. Berarti ini ada grup 1, ada grup 2. Continue. Oke, maka muncul seperti ini. Nah, inilah ya data kita. Untuk kelas 1, berarti ini inisial untuk kelas A, ada 8 ukuran sampelnya. Ini rata-ratanya 3,2787. Kelas 2, kelas B ya, sini itu 3,2855. Ini standar deviasinya. Kita akan lihat apakah ada perbedaan rata-rata dari kedua kelas tersebut. Secara ini udah kelihatan ya. Nah, kita mau lihat signifikannya atau enggak.
Nah, di sini kita bisa lihat dari independent sample test-nya. Nah, kita lihat langsung dari signifikannya. Ternyata dari signifikannya itu nilainya adalah 0,634. Nah, tadi kita udah tahu kalau seandainya dia lebih besar dari 0,05, maka dikatakan kita terima H0. Artinya terima H0 berarti di sini kita mau lihat nih, H0 diterima. Jadi kedua kelompok memiliki varian yang sama. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kita mau lihat tabel independent sample t-test-nya dari variannya, kita buat hipotesis H0-nya itu kedua kelompok memiliki varian yang sama, itu katakan dia homogen. Yang kedua, kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama, itu dikatakan dia tidak homogen. Ternyata tadi taraf signifikan kita itu lebih besar dari 0,05. Maka dikatakan kedua kelompok memiliki varian yang sama. Nah, kita di sini signifikan. Nah, itu mengenai t-test, nanti pada buku panduan praktikumnya masih ada contoh soal yang bisa dikerjakan. Silahkan dicoba ya.